Assalamualaikum, selamat pagi, salam motivasi. Masih dengan ngobrol sendiri. Pagi ini saya terpikir tentang puisi yang saya tulis semalam, berjudul Tumanina, yang terinspirasi oleh obrolan saya dengan Kak Ayu ya kemarin waktu IG live itu, bahwa ketika saya bicara tentang jeda, tentang interlude, tentang spasi, tentang ruang, memberikan ruang antara kesibukan kita gitu ya. Lalu Ayu mengatakan kayak tumanina dalam gerakan sholat dong mas. Bener juga ya, menurut saya itu menarik ya. Jadi saya mengambil judul itu terinspirasi dari percakapan itu. Namun tema puisi yang saya tulis itu sebenarnya lebih pada ada dua. Jadi saya awali dengan belati ya. Belati dengan dua sisi sama tajam, seperti hati dengan dua sisi, rasa dan nalar. Jadi jika hati ini seperti, saya memilih kata hati walaupun ini sempat agak saya kotak-katik juga, karena sebenarnya awalnya itu dari kata saya ingin mengangkat tentang akal ya. Jadi akal itu kalau dalam ilmu mantik yang dulu pernah saya dapatkan di pesantren, al-aklu gini, kalau ini pelajarannya saya lupa kitabnya apa ya, tapi waktu itu saya mendapatkan di kelas itu ya, mayufariku bainal hayawan wal insan gitu, apa yang membedakan antara binatang dengan manusia, al-aklu gitu. Al-aklu itu adalah mayufariku bainal insan wal hayawan. Lalu mahwal aklu, apa itu akal? Akal itu adalah adhihan wal qalb, jadi otak dan hati gitu. Namun pengertian hati di situ sebenarnya asy'ur dan rasa, dan asy'ur wal fikr, rasa dan pikiran gitu. Jadi saya menganggap keduanya ini menjadi, dengan kata hati sebenarnya kan al-aklu itu ya, itu adalah akal, tapi saya dari puisi saya sebutkan seperti hati, antara rasa dan nalar. Saya menganggap nalar menjadi bagian dari hati sebenarnya karena dengan pengertian hati yang lebih luas ya. Kalau ada hadisnya kan, sungguhnya kita berubah, kita menjadi baik atau buruk itu bergantung pada segumpal darah gitu, dan darah itu adalah hati gitu kan. Ada hadis begitu ya artinya sebenarnya kan hati inilah yang membedakan kita, yang bisa menangkap semuanya. Dan itu menurut saya sih itu ada di dalam itu, ada rasa dan juga ada nalar gitu. Lalu di puisi itu saya sebenarnya ingin mengangkat tema bahwa antara rasa yang sangat personal gitu, misalnya saya tidak suka orang itu, saya sedang marah dengan orang itu, saya suka dengan dia, saya sayang sama dia gitu, itu kan rasa ya. Rasa itu sangat personal, tapi di balik itu kita juga harus pakai nalar yang rasional gitu. Gitu ya. Nah, kesalahan menggunakan sisi yang mana inilah yang bisa jadi kita celaka. Dalam puisi itu begitu. Contoh misalnya ketika kita mengambil satu keputusan yang komunal gitu, keputusan yang digunakan untuk bersama-sama, maka saat rasa yang personal itu yang kita pakai, bahaya. Betul ya? Kita jadi subjektif, kita menganggap menggebiah uyah gitu, menganggap sama rata gitu. Dianggap karena kita nggak suka ya sudahlah gitu. Itu kan menjadi kepemimpinan yang moody gitu ya, tergantung suasana si pemimpin, kan itu berbahaya. Namun di satu sisi, saat kita sangat nalar dan rasional dalam mengambil keputusan, kita melupakan hangat ya, hangat rasa, hangat empati. Itu kan sesuatu yang, itu cara kan. Kalau cara itu harusnya kita hangat, tidak lalu dingin gitu. Karena dengan cara yang dingin, putusan yang dingin ya, tapi kalau tidak pakai rasa bisa jadi nggak ngena, justru nggak efektif gitu, nggak efektif. Nah di situ saya sempat mengambil satu kata, tidak sekedar benar. Terkadang tidak sekadar benar, melainkan harus tepat. Jadi kalau benar itu kan wilayah nalar kan,
ini benar nih, saya yakin benar. Tapi ketika kamu tidak mengambil keputusan dengan tepat karena tidak ada variabel rasa, bahaya juga gitu. Jadi ini akan sebenarnya ini juga saya merasakan dilema ini justru pada komunitas-komunitas kesenian gitu. Komunitas kesenian atau grup band misalnya. Kita lihat kalau grup-grup band yang akhirnya bubar gitu ya. Ya karena memang seni itu dilahirkan dari rasa gitu. Seniman itu seorang yang mudoroso kalau Jawa itu. Atau kalau di sastra itu disebut paramengkawi, membaca hal-hal yang tidak kebaca, sensitif gitu. Nah dengan sangat begitu itu, kumpulan orang-orang yang berkesenian yang seperti itu, maka seringkali kepekatan atas rasa itu dominan gitu. Sementara kalau udah bicara tentang grup gitu, tentang komunitas, tentang organisasi, maka kita bicara tentang keputusan-keputusan dengan nalar yang dingin juga yang harus dibutuhkan. Ini menarik ya. Misalnya satu komunitas ketika satu organisasi ketika mengambil keputusan dengan sangat personal gitu, berdasarkan hal yang sangat personal, karena mungkin sama-sama semua punya latar belakang berkesenian yang mudoroso tadi, sehingga akhirnya nanti bisa jadi benturan ya. Bisa jadi benturan. Nah saat itulah maka dibutuhkan cara pandang yang dingin. Makanya kalau di dunia artis itu selalu ada manajer yang mengelola jadwal, karena dia wilayah-wilayah yang harus diselesaikan secara nalar rasional itu diambil alih oleh tim manajer itu. Nah ini buat teman-teman yang mungkin kalau di sastra itu banyak ya komunitas-komunitas sastra yang mengelola keorganisasiannya, hati-hati jangan sampai terjebak pada rasa, melupakan bahwa kita butuh perangkat organisasi, perangkat pengambilan keputusan yang mestinya harus dingin. Tidak dingin ini tanda petik. Mungkin ada yang bertanya, dingin gimana sih Mas gitu. Dingin itu maksudnya objektif gitu ya, objektif. Jadi tidak terlalu tidak berdasarkan variabel anggota masing-masing gitu, tidak mikroskopik ya, tidak berdasarkan variabel personal semata-mata. Jadi harus ada variabel lain. Misalnya contohnya gini, kalau memang sudah ada kode etiknya, ya maka ditegakkan kode etiknya. Ada yang dilanggar enggak, urutannya gimana, aturannya gimana. Ketika itu ditetapkan, maka kita bisa mengambil keputusan berdasarkan itu. Tapi ada juga pilihan yang begini. Ini ada satu komunitas yang saya ada di dalamnya yang memilih tidak berorganisasi. Udahlah kita nggak usah pakai organisasi lah, kita ngumpul-ngumpul aja. Itu sebenarnya juga ada positifnya. Karena nggak ada organisasi secara secara kaku, maka kami fleksibel aja gitu. Kita cuma ngumpul yang penting berdasarkan komunitas ini gitu. Selebihnya udah ya, siapa yang mau pakai berdasarkan atas nama komunitas, share ke grup, selesai udah. Ya udah, itu berarti itu udah keputusan organisasi, keputusan komunitas gitu ya. Tapi nggak ada ketuanya, nggak ada pengurusnya. Itu ada ya. Dan menurut saya ada positifnya juga gitu. Karena mengantisipasi tadi ya, namanya kumpulan orang-orang yang nyeni itu kan kadang-kadang susah diatur malah. Jadi ya udahlah kalau gitu, nggak usah teratur aja sekalian. Nggak usah teratur tapi ngumpul dalam satu ikatan. Nah ikatannya itu nggak terlalu ketat sehingga tidak perlu ada yang dilanggar. Ini nanti akan menarik mungkin ya. Saya sih belum berpikir mendalam tentang itu, tapi rasanya akan ada satu teori manajemen baru, atau bukan baru ya, cara manajerial itu akan terevaluasi dengan kondisi yang sekarang, terdisrupsi lah bahasa kerennya, terdisrupsi karena kita menjadi semakin tidak mau kaku ya. Cara dunia bekerja saat ini kan membuat kita semakin tidak mau kaku gitu. Kita harus fleksibel, harus lentur, sehingga yang dulu kalau di teori zaman saya kuliah itu masih ada istilah watch itu ya, planning
tweeting planning organisasi dulu ya, rencana organisasi, lalu apa tuh, pengarah, lupa ya, POAC, terus controlling gitu kan. Organisasi ini bisa jadi nanti jadi tahapan dalam manajerial yang mungkin akan terevaluasi, karena ngapain sibuk bikin apa struktur organisasi yang kaku sementara kebutuhan demikian cepat gitu. Ya ini sudah mulai terbukti sih, beberapa beberapa startup itu ya, organisasi bisnis yang modern itu menjadi ramping sekali kepemimpinannya, kepengurusannya ramping sekali, karena dia biar bisa fleksibel ya. Makanya ketika di kalangan pengusaha kalangan usaha ya sudah mulai begitu, menjadi naif kan ketika ada satu komunitas yang masih demikian kaku membahas struktur organisasi, masih harus ngebahas tentang siapa seksi ini, siapa tugasnya siapa. Itu menjadi agak lucu aja sih, walaupun mungkin tetap dibutuhkan ya. Sementara apalagi lucu lagi gini, sudah dibuat organisasi struktur yang rapi, kaku gitu, giliran pengambil keputusan masih personal gitu, masih kental dengan rasa. Itu kan menjadi agak lucu aja. Ya seperti biasa, saya sih memang selalu melihat dari sudut pandang koordinat kartesius, ada sumbu X, sumbu Y, lalu ideal itu adalah di antara dua sumbu itu dengan tarikan yang proporsional, yang pas gitu, sama. Kalau dengan kasus yang ini maka antara rasional dan rasa itu ya dalam tarikan yang pas proporsional, itu baru ideal. Kalau bahasa puitiknya semenjana, bahasa Jawanya sakmadya, bahasa ekonominya titik equilibrium apalagi, atau titik temu, atau titik, ya itulah gitu. Dua tarikan itu pas, itu baru cocok. Nah kapan pas itu masing-masing kita berbeda, semua punya pertimbangan masing-masing, tapi kalau kita punya cara pandang yang utuh maka kita bisa nyeting. Seperti layang-layang, dia bisa terbang dengan nyaman saat tali kendalinya itu pas, ngikatnya pas, jadi dia bisa terbang dengan seimbang. 12 menit. Terima kasih. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.